Bab 737. Nathan menekan keluarga Pramana. Aku akan pergi. Berikan Kirana keadilan. Nathan berkata dengan ringan. Kakek, nenek, apa yang telah kalian lakukan? Rudy bertanya. Setelah dia mengerti situasinya. Kakek nenek, kalian harus memberikan keadilan pada Kirana. Kalau tidak, masalah ini tidak ada habisnya. Aku akan menangani semuanya, kata Rudy. Mulan dan Dennis saling berpandangan. Mereka takut Nathan akan menimbulkan masalah. Sementara hanya bisa kompromi dulu. Harus ditulis hitam di atas putih dan dicap. Kata Nathan. Jangan keterlaluan. Mulan berteriak. Nenek, dengarkan aku. Tulis. Rudy segera berkata. Pada akhirnya, Mulan terpaksa menulis dua pernyataan. Bisa dianggap sebagai pemenuhan janji kepada Kirana. Juga minta maaf. Kata Nathan. Lancang. Keterlaluan. Mulan menolak. Merasa martabatnya diinjak-injak. Kakek nenek selamatkan aku. Suara Mateo terdengar. Dia merasa seperti lengannya akan patah. Oke. Kirana. Nenek bersalah padamu. Aku minta maaf padamu. Mulan akhirnya meminta maaf kepada Kirana. Nenek. Aku harap tidak ada lain kali lagi. Aku menghormatimu. Kata Kirana. Kamu. Mulan sangat marah. Hari ini adalah hari yang paling memalukan baginya. Dia akan ingat. Ternyata ini belum berakhir. Rudy melanjutkan. Nenek, menurutku masalah cek harus memberikan kakak ipar keadilan. Ah, Rudy. Kamu. Mulan panik. Rudy langsung membawa pelayan Sunarto. Ceritakan yang sebenarnya tentang cek ini. Jika tidak aku akan menjebloskanmu ke penjara. Aku punya bukti. Sunarto hanya bisa mengatakan semuanya. Aku yang mengambil ceknya. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Nathan. Hais. Karma. Mulan merasa wajahnya benar-benar hilang. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mulai sekarang dia tidak punya muka untuk menghadapi Nathan dan Kirana lagi. Kirana senang sudah membersihkan nama Nathan. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Pramana telah melakukan hal serupa sebelumnya. Kakek. Nenek. Kalian keterlaluan. Kirana berkata dengan marah. Kami lakukan demi kebaikanmu sendiri. Cepat atau lambat kamu akan mengerti. Kata Dennis. Akhirnya, Kirana dan Nathan mendapatkan keadilan dan meninggalkan keluarga Pramana. Tidak ada yang bisa menindasmu lagi. Siapa yang menindasmu? Beritahu aku. Kata Nathan. Keluarga Pramana terdiam. Hari ini benar-benar memalukan. Ditekan oleh Nathan. Inilah yang membuat keluarga Pramana paling marah dan tidak terima. Melihat Mateo yang kakinya patah. Keluarga Pramana penuh amarah. Tidak bisa. Aku tidak terima. Mulan berwajah keji. Ya. Jika kita menerima ini begitu saja. Keluarga Pramana tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Semua wajah keluarga Pramana membeku. Bab 738. Jakub Joanou datang. Mateo meraung sekuat tenaga. Aku Mateo bersumpah dalam hidup ini akan menjadi musuh bebuyutan Nathan. Molly juga berkata, aku akan segera beritahu keluarga Woods tentang ini. Keluarga Woods pasti akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh Nathan. Setiap orang di keluarga Pramana punya dendam di hati. Rasa malu yang dibawa Nathan kepada mereka harus diganti. Rudy tidak berbicara, tapi begitu ada orang yang ingin membalas dendam pada Nathan, dia akan menjadi orang pertama yang menghentikannya. Setelah meninggalkan rumah Pramana, puas sekali. Kirana menghela nafas lega. Dia selalu sabar dengan keluarga Andersen dan keluarga Pramana. Tidak pernah seberani ini, terutama mendesak Mulan untuk meminta maaf dan memenuhi semua yang dia janjikan. Dirimu sangat menakutkan. Aku tidak menyangka kamu mematahkan kaki Mateo. Kirana masih memiliki sisa ketakutan dan menatap Nathan dengan penasaran. Orang seperti itu memang kurang ajar. Coba saja berani menamparmu, kata Nathan. Kirana memeluk Nathan. Terasa pelukan ini sangat hangat. Demi dia, Nathan tidak ragu untuk bertarung dengan para penguasa. Melawan seluruh keluarga Pramana. Walau dia tidak punya apa-apa. Walau dia hanya bisa makan dan tidur. Aku akan menemaninya sampai akhir. Kemudian Nathan dan Kirana tinggal di rumah yang ditinggalkan Triparta Group. Kirana merasa puas. Dengan begitu dirinya akan mudah bila kerja lembur. Juga jauh dari gangguan keluarga Pramana. Kita segera menikah saja. Kirana tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak menikah selalu ada bahaya tersembunyi.
Nathan tersenyum. Jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang bisa ikut campur. Lagi pula kejutan yang aku siapkan belum selesai. Oke. Kalau begitu aku akan menunggu hari di mana kamu memberiku pernikahan. Kirana sangat menantikannya. Selanjutnya, tugas Kirana sangat berat. Tidak hanya Colossus Group, tetapi juga proyek investasi 50 triliun. Nathan malah menganggur. Sesekali cek progres pembangunan rumahnya. Beberapa hari kemudian, Jakub Joannou, pemimpin nomor 1 perbatasan barat akan datang ke South Mantis. Masalah ini sudah lama digembar-gemborkan. Bagaimanapun, Jakub Joannou melakukan publisitas besar-besaran. Berharap semua orang tahu. Banyak orang kaya dan terkemuka mengadakan pesta penyambutan. Keluarga Wilson bahkan menghabiskan uang untuk memblokir setengah bandara. Hanya untuk kedatangan Jakub Joannou. Untuk penyambutan ini, keluarga Wilson datang ke Villa Stokrosa Lake lebih awal. Dengarkan, besok pesta penyambutan harus dilaksanakan dengan baik. George Wilson secara khusus menginstruksikan. Hari kedua, Terminal 1 Bandara Internasional South Mantis semuanya diblokir. George Wilson membawa keluarga Wilson untuk menyambutnya di sini. Ada juga keluarga kaya besar di South Mantis, yang juga datang untuk menyambutnya. Satu-satunya yang tidak datang untuk menyambutnya adalah militer zona perang. Karena kepulangan Jakub Joannou kali ini, diberitakan di luar adalah untuk memulihkan lukanya. Tentu saja ini untuk mengelabui musuh. Jakub Joannou baik-baik saja. Akhirnya, Jakub Joannou keluar dengan ribuan seruan. Bersambung.